Penegakan hukum terhadap proyek bermasalah di Kota Metro kembali bergulir. Kejaksaan Negeri Metro resmi menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan atau rekonstruksi Jalan Dr. Sutomo yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2023. Kedua tersangka masing-masing berinisial RKS aparatur sipil negara yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro serta J selaku konsultan pengawas proyek. Kepala Seksi Intelijen Kejari Metro Puji Rahmadian menjelaskan bahwa penetapan dan penahanan terhadap 2 tersangka dilakukan pada Selasa malam 11 November 2025 sekitar pukul 8 malam di kantor Kejaksaan Negeri Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pers nomor PR08-N-8-12 dan KPH-3-11-2025 penetapan dan penahanan terhadap 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penanganan long segmen peningkatan atau rekonstruksi Jalan Dr. Sutomo di angka tahun anggaran 2023 bahwa pada hari ini Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 20 WIB bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Metro telah dilaksanakan penetapan dan penahanan terhadap 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penanganan long segmen peningkatan rekonstruksi Jalan Dr. Sutomo di angka tahun 2023 pada Dinas PUPR Kota Metro. Menurut Puji, penetapan status tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan setelah penyidik menemukan cukup bukti adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan proyek jalan tersebut. 2 tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup serta denda miliaran rupiah. Hasil audit dari auditor independen menunjukkan adanya kerugian keuangan negara mencapai lebih dari 1,06 miliar rupiah. Kerugian itu timbul akibat penyimpangan dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan fisik proyek yang tidak sesuai spesifikasi kontrak. Dalam kasus ini, RKS diduga memiliki peran sentral sebagai penanggung jawab kegiatan di Dinas PUTR. Sementara tersangka J turut memperlancar praktik tersebut dengan menyetujui laporan pengawasan yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Sebagai langkah hukum, Kejaksaan menahan RKS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Metro untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak 11 hingga 30 November 2025. Sedangkan tersangka J tidak dilakukan penahanan karena saat ini telah menjadi tahanan dalam perkara lain di Kejaksaan Negeri Lampung Timur. Kejaksaan menegaskan kasus ini akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik dari unsur pejabat pelaksana maupun rekanan proyek. Penetapan 2 tersangka ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan dana publik, terutama dana infrastruktur yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kejari Metro memastikan akan menuntaskan setiap kasus korupsi hingga ke meja hijau tanpa pandang bulu. Publik ini menanti langkah lanjutan Kejaksaan, termasuk kemungkinan munculnya tersangka baru dalam kasus yang merugikan negara lebih dari 1 miliar rupiah ini. Dari Kota Metro, Arbi melaporkan.